Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, pandai bersyukur dengan syukur nikmat alhamdulillah, dan syukur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang meraih berkah dengan mawaris bagian yang kedua. Silakan kalian siapkan alat tulis kalian, perhatikan baik-baik keterangan berikut ini. Perlu kalian ketahui bahwa dalam membahas ilmu mawaris setidaknya ada 5 pilar yang harus kita kuasai untuk membagi warisan. Yang pertama adalah kita akan belajar untuk mengenali ahli waris, dan ini diupayakan untuk kita pahami dengan seksama. Yang kedua adalah kita akan mengetahui bagian untuk ahli waris. Yang ketiga adalah kita mengetahui syarat bagian waris, terutama bagian waris yang pasti. Yang keempat adalah menguasai konsep hijab dan mahjub. Dan yang kelima adalah mampu menghitung secara matematika. Setidaknya bisa membagi, mengalihkan, dan seterusnya. 5 hal ini adalah pilar pokok dalam menguasai atau memahami ilmu mawaris. Berapakah jumlah ahli waris yang tercantum dalam Al-Quran? Ada 25 yang berhak menerima harta warisan, 25 orang. Dengan rincian 15 orang adalah ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang adalah ahli waris dari pihak perempuan. Yang kemudian ahli waris dari pihak laki-laki yang 15 ini kelak akan kita sebut dengan istilah asobah. Sedangkan 10 orang ahli waris dari pihak perempuan kelak akan kita sebut dawil furud. Istilah-istilah ini nanti akan kita pahami di pembahasan setelah ini. Siapa saja ke-25 ahli waris itu? Mari kita kenali bersama-sama siapa yang menjadi 25 ahli waris itu. 15 orang ahli waris pihak laki-laki. Rinciannya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, bapak, kakak dari bapak dan terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki bapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami, serta laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Istilah-istilah ini bisa kita lebih pahami apabila kita melihat diagram atau bagan ahli waris setelah slide ini. Kita pahami kembali bahwasanya dengan catatan nomor 1 sampai nomor 13 yang berwarna biru di sini berdasarkan pertalian darah. Jika 15 orang itu ada seluruhnya, maka yang dapat menerima hanya 3, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Hal ini disebabkan pembahasan akan kami jelaskan di belakang tentang hijab dan mahjub. Kemudian bagi yang perempuan, 10 orang ahli waris, rinciannya adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, serta wanita yang memerdekakan si pewaris. Catatannya adalah nomor 1 sampai nomor 8 berdasarkan pertalian darah. Jika
jika 10 orang itu ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Dari keseluruhan 25 ahli waris itu, catatannya adalah jika 25 ahli waris itu ada semua, maka yang bisa menerima hanya 5 orang, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Maka yang lainnya termahjub, atau bisa jadi hanya mendapatkan bagian yang tidak pasti atau disebut asal. Mari kita perhatikan baik-baik bagan ahli waris. Ketika ada seorang pewaris yang telah meninggal dunia, mari kita bayangkan bahwa posisi kita ada pada pewaris yang sudah meninggal dunia. Maka yang akan mendapatkan warisan siapa saja dengan bagan ahli waris keluarga? Yang pertama adalah istri atau suami. Salah satunya, jika yang meninggal adalah istri, maka suami yang mendapatkan. Atau sebaliknya, jika suami yang meninggal, maka istri yang mendapatkan. Salah satu dari suami atau istri yang tiada kita sebut sebagai waris. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan yang menjadi anak kandung dari pewaris dan suami atau istri. Kemudian dari jalur anak laki-laki, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Maka jalur yang bisa turun ke bawah melalui anak laki-laki saja. Untuk anak perempuan, keturunan ke bawahnya tidak menjadi bagian ahli waris. Hal ini bisa diteruskan sampai ke bawah, seterusnya ke bawah tanpa batas. Namun kita batasi sampai cucu dan cucu saja, dikarenakan sampai cicit ke bawah seterusnya hal ini sangat jarang terjadi. Istilah untuk jalur ke bawah disebut furu' atau keturunan. Sedangkan istilah untuk jalur ke atas disebut usul atau sesepuh ataupun orang tua. Untuk jalur ke atas kita akan lihat bagannya. Di sini ada ayah dari pewaris. Di sini ada ibu dari pewaris. Kemudian lewat jalur laki-laki, di sini ada nenek dan kakek dari ayahnya si pewaris. Sedangkan dari jalur ibu hanya bisa mendapatkan nenek saja, tidak kepada kakek. Selanjutnya sampai ke atas, seterusnya tanpa batas. Namun hal ini jarang terjadi, maka kita batasi sampai kakek dan nenek saja. Istilah selanjutnya adalah hawashi, jalur keluarga dari sisi pinggir atau samping. Kita lihat bersama-sama. Pewaris memiliki saudara dan saudari kandung. Kemudian pewaris juga memiliki saudari atau saudara seayah. Pewaris juga memiliki saudari atau saudara seibu. Perlu diperhatikan apa bedanya dari saudara kandung dan saudara seayah ataupun saudara seibu. Kemungkinan ayah dari pewaris bisa saja menikah dengan wanita lain yang kemudian memiliki keturunan dari jalur ayah, maka disebut sebagai saudara atau saudari seayah. Bisa saja poligami atau cerai kemudian nikah lagi ayah dari pewaris. Disebut sebagai saudara-saudari seibu, bisa jadi ayah bercerai dengan si ibu, kemudian ibu dari pewaris menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Selanjutnya adalah bisa kita turunkan ke bawah dari saudara kandung. Saudara kandung turun ke bawah anak laki-laki saudara kandung. Sedangkan anak perempuan saudara kandung tidak mendapatkan bagian dari warisan. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah. Anak perempuan dari saudara seayah atau saudari seayah tidak mendapatkan
ahli waris. Hal ini bisa diturunkan seterusnya ke bawah, namun hal ini jarang terjadi. Maka pembahasan kali ini kita batasi sampai anak laki-laki, saudara sekandung, dan anak laki-laki saudara seayah. Sedangkan lewat jalur samping, ayah memiliki saudara yang biasa kita sebut sebagai pakde, paman, ataupun om. Lewat jalur laki-laki, saudaranya ayah masuk dalam bagan ahli waris, yaitu paman kandung atau paman yang seayah. Hal ini serupa dengan istilah seayah pada saudara dan saudari seayah dari pewaris. Jika diturunkan, maka yang bisa mewarisi adalah, yang bisa mendapatkan warisan maksud kami adalah anak laki-laki paman yang kandung dan anak laki-laki paman yang seayah, tidak untuk anak perempuan dari paman kandung ataupun anak perempuan dari paman seayah. Di samping itu, ada juga hal yang perlu kita ketahui adalah mu'tik atau mu'tikoh. Mu'tik atau mu'tikoh ini sudah tidak ada pada zaman sekarang. Mereka adalah orang yang pernah memerdekakan pewaris. Jadi pewaris dulu itu adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan. Orang yang memerdekakan pewaris itu disebut mu'tik atau mu'tikoh. Namun kasus ini sudah tidak ada lagi, maka hanya sekedar sebagai pengetahuan saja. Oke, pastikan Anda sudah memahami diagram ini dengan sebaik-baiknya. Silakan kalian mencoba belajar untuk membuat diagram serupa tanpa melihat diagram yang sudah kami siapkan ini, dan mudah-mudahan kalian memahami. Selanjutnya adalah bagian untuk ahli waris. Ada bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu ada 6. Yang pertama adalah 2/3, 1/2, 1/6, 1/4, 1/6, dan 1/8. Pembagian-pembagian ini bukan asal-asalan, namun sudah ditetapkan pembagian pastinya sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian pembagian-pembagian ini masuk dalam kategori zawil furud. Silakan kalian ingat-ingat pembagian tersebut. Jadi zawil furud adalah pembagian yang ketentuannya sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan ini sudah pasti mendapatkannya. Kemudian ada bagian yang tidak pasti, yang kita sebut sebagai asobah atau sisa dari pembagian zawil furud. Asobah dibagi menjadi 3. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah bin nafsi adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Asobah bil ghair adalah ahli waris yang menjadi asobah karena sebab orang lain atau ditarik oleh saudara laki-lakinya. Sedangkan asobah ma'al ghair adalah ahli waris yang menjadi asobah bila bersama ahli waris wanita. Ketiga hal ini tidak ada perbedaannya. Semua sama-sama mendapatkan bagian sisa. Hanya saja berbeda dari cara mendapatkannya. Maka yang dimaksud dengan asobah adalah orang yang mendapatkan bagian sisa setelah ashabul furud atau bagian dari zawil furud mengambil bagiannya. Selanjutnya adalah, perhatikan baik-baik. Bagian ahli waris berikut ini kami buat sesuai dengan bagan yang telah kita buat sebelumnya untuk memudahkan pemahaman. Kita ingat-ingat kembali, apa saja pembagian atau bagian-bagian yang sudah ditetapkan. 2/3, 1/2, 1/6, 1/4, 1/6, 1/8, asobah bin nafsi, kemudian asobah bil ghair, kemudian asobah ma'al ghair. Jadi saya ulangi, semua laki-laki yang ada pada bagan ini akan mendapatkan asobah, yakni asobah bin nafsi. Kita lihat siapa saja yang mendapatkan asobah bin nafsi, dan ada laki-laki yang dikecualikan tidak mendapatkan asobah bin nafsi tapi masuk dalam kategori bagian-bagian yang
ditetapkan atau bagian-bagian yang pasti. Tanda merah sebagai simbol bahwa asobah bin nafsi kita berikan kepada semua laki-laki yang ada pada bagan ini. Baik, di sini yang dikecualikan adalah suami. Maka semua laki-laki yang berada di sini tidak perlu lagi kita hitung dan kita tetapkan bahwa mereka mendapatkan asobah, kecuali ada tambahan bagian yang lain. Sedangkan bagian yang perlu kita rinci adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Untuk suami mendapatkan dua bagian, yakni 1/2 dan 1/4. Untuk istri mendapatkan 1/2 dan 1/8. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2 dan 2/3. Anak laki-laki tidak perlu kita bahas lagi karena sudah pasti mendapatkan asobah. Selain itu, anak perempuan juga mendapatkan asobah bil ghair. Selanjutnya, cucu perempuan mendapatkan sama dengan anak perempuan 2/3 dan 1/2 ditambah dengan 1/6 dan asobah bil ghair. Saudari sekandung mendapatkan 2/3 dan 1/2 ditambah asobah ma'al ghair dan asobah bil ghair. Selanjutnya adalah saudari perempuan yang menjadi saudara seayah atau saudari seayah mendapatkan bagian 1/6, 2/3, 1/2 asobah ma'al ghair dan asobah bil ghair. Ini sebenarnya copy paste dari anak perempuan, kemudian ada tambahan asobah ma'al ghairnya. Sama dengan cucu, ada tambahan 1/6, maka saudari seayah mendapatkan bagian 1/6 pula. Selanjutnya adalah ayah. Ayah di sini mendapatkan 1/6, kemudian 1/6 ditambah dengan sisa asobah. Kemudian kakek mendapatkan 1/6 dan 1/6 ditambah dengan sisa dan juga menjadi asobah nafsi. Ayah dan kakek bagiannya sama. Ibu mendapatkan 1/3 dan 1/6. Kemudian itu di copy paste menuju saudari yang seibu atau saudara perempuan yang seibu, bagiannya sama. Sedangkan untuk nenek dari ibu dan nenek dari ayah masing-masing mendapatkan 1/6. Artinya jika kedua nenek ini masih ada, mereka akan kongsi atau dibagi rata hasil dari 1/6, kemudian dibagi 2 untuk nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Sampai di sini cukup jelas. Apabila tidak jelas bisa diulang kembali video ini. Rincian detail bagi kalian siswa-siswi SMA SMK di mana saja berada, kalian bisa melihat rincian detailnya di buku PAI yang telah diberikan oleh guru agama kalian masing-masing. Selanjutnya adalah perlu kita ketahui pula dari bagian yang double-double tadi, ada yang dapat 3 bagian, ada yang dapat 2 bagian, memiliki syarat-syarat bagian pasti untuk bisa mendapatkan harta warisan. Kita pahami bersama. Yang pertama adalah kapan suami mendapatkan 1/2 bagian. Suami mendapatkan 1/2 bagian apabila ada istri atau istri tidak meninggalkan seorang anak. Kemudian suami mendapatkan 1/4 jika istri meninggalkan anak. Istri mendapatkan 1/4 jika suami meninggalkan anak. Istri mendapat bagian 1/8 jika suami meninggalkan anak. Artinya ada keturunannya. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2 jika hanya seorang sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Bagian ibu adalah 1/3 jika tersisa hanya ibu dan bapak saja. Kemudian bagian bapak mendapatkan 1/6 jika ada anak dan cucu. Pahami baik-baik syarat-syarat ini. Selanjutnya adalah ada konsep ijab dan mahjub. Hal ini pun perlu kita pahami bersama-sama.
Apa yang dimaksud dengan hijab? Hijab adalah halangan untuk tidak mendapatkan warisan. Sedangkan mahjub adalah sebutan bagi orang yang menjadi hijab atau yang menghalangi orang lain mendapatkan bagian warisan. Hijab sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hijab nukson dan hijab hirman. Hijab nukson adalah hijab yang menghalangi atau halangannya bersifat mengurangi. Seperti suami bila tidak ada anak maka mendapatkan 1/2. Namun jika ada anak maka suami mendapatkan 1/4. Inilah yang dimaksud dengan nukson. Awalnya mendapatkan 1/2 disebabkan ada mahjub atau seorang anak menghijab bapaknya, maka jatah 1/2 menjadi 1/4, terkurangi. Kemudian hijab hirman adalah halangan yang bersifat penuh atau menutupi ahli waris lainnya secara utuh atau secara penuh, keseluruhan, tidak mendapatkan sama sekali. Dikarenakan ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, seperti cucu, tidak mendapatkan bagian bila ada ayahnya. Maka sama sekali, bukan pengurangan, tapi tidak mendapatkan sama sekali. Terkadang di masyarakat banyak orang yang menganggap dirinya sebagai saudara pewaris lalu meminta hak warisan, sementara secara aturan ajaran Islam hal ini tidak dibenarkan karena ada konsep hijab dan mahjub. Saya kira ini mudah dipahami. Selanjutnya adalah kita pahami kalau yang konsep hijab nukson dapat kita pahami, maka apabila tidak bisa dapat 1/2 menjadi 1/4 dan seterusnya, lebih mengecil bagiannya. Untuk fokus kita saat ini adalah mahjub hirman. Sebenarnya pembahasan mahjub hirman ini cukup panjang, hanya tidak bisa kita jelaskan semua di sini. Mungkin mudah-mudahan insyaallah di lain waktu. Kita fokus saja, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam hal ini akan saya beri tanda lingkaran merah sebagai simbol bahwa 5 orang yang tidak bisa termahjub atau dia pasti mendapatkannya. Siapa saja 5 orang ini? Yang pertama adalah suami atau istri. Ini dijadikan satu kategori karena apabila mati salah satunya, kalau bukan suami ya istri, 1 bagian. Ini tidak bisa termahjub. Kemudian adalah anak laki-laki tidak bisa termahjub. Kemudian anak perempuan tidak bisa termahjub. Yang ketiga adalah ayah tidak bisa termahjub dan ibu tidak bisa termahjub. Maka orang-orang yang di luar lingkar merah ini kemungkinan bisa termahjub dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tapi 5 kategori ini tidak bisa termahjub, maka didahulukan pembagiannya. Baik, selanjutnya adalah mari kita coba untuk belajar latihan menghitung mawaris. Satu kasus adalah seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari istri. Apabila disebutkan istri, maka kita ketahui bersama yang meninggal adalah suami. Meninggalkan istri, meninggalkan ibu, berarti yang meninggal anaknya si ibu. Dan 2 anak laki-laki, berarti yang meninggal ayah dari 2 anak laki-laki ini. Jadi bisa diketahui bersama yang meninggal adalah seorang laki-laki. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka hasilnya adalah seperti ini. Bagian istri 1/6, ibu 1/8, dan 2 anak laki-laki menjadi asobat. Asal masalahnya dari 1/6 dan 1/8 dari teknik matematika, kita hitung dulu KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 6 dan 8 adalah 24. Maka ketika kita menghitung adalah istri 1/6 dikali 24 dikali 180 juta mendapatkan hasil 30 juta. Kemudian ibu 1/8 dikali 24 dikali 180 juta hasilnya 22.500.000 rupiah. Kemudian 2 anak laki-laki 24 ini dikurangi 4 ditambah 3, maka dikalikan 180 juta hasilnya 127.500.000
juta rupiah. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan 127.500.000 rupiah dibagi 2 karena anak laki-lakinya ada 2. Maka masing-masing mendapat 63.750.000 rupiah. Mari kita perhatikan kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami. Berarti yang meninggal adalah perempuan, istrinya. Kemudian meninggalkan anak laki-laki, ibunya. Kemudian meninggalkan seorang ibu, anak dari ibu, anak perempuan dari seorang ibu, dan seorang bapak. Artinya pewaris yang meninggal ini adalah wanita memiliki seorang bapak. Harta pusaka yang dia tinggalkan sebesar 120 juta rupiah. Bagaimana cara pembagian menurut ilmu faraid atau ilmu mawarisnya? Cara ini kita petakan terlebih dahulu ahli waris bagian dan keterangannya. Ahli warisnya adalah suami, bagiannya 1/4. Alasannya karena ada anak. Anak laki-laki menjadi asoba bin nafsi. Ibu 1/6 karena ada anak, bapak 1/6 karena ada anak. Kemudian cara menghitungnya adalah 1/4 dikali 120 juta, 30 juta rupiah. 1/6 dikali 120 juta sama dengan 20 juta rupiah. Sisanya atau asoba 120 juta dikurangi 30 juta dikurangi dari hasil 30 juta dan 20 juta yang telah dikalikan 2. Hasilnya adalah 50 juta rupiah. Mari kita rekapitulasi bersama-sama. Ahli waris suami, maka dengan bagian 1/4 yang mendapatkan 30 juta rupiah anak laki-laki karena asoba bin nafsi. Sisanya maka menjadi bagian dari anak laki-laki 50 juta. Ibu mendapatkan 1/6, hasilnya 20 juta. Bapak mendapatkan 1/6, hasilnya 20 juta. Jumlahnya kalau di total 120 juta rupiah. Jumlah ini harus sama dengan harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Saya kira mudah dipahami. Ada banyak contoh-contoh latihan yang bisa kalian cari di internet atau meminta guru kalian untuk memberikan contoh yang lain. Sekedar informasi bahwasanya dalam teknologi modern sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi di Play Store, Android dan sebagainya tentang kalkulator yang membahas tentang pewaris. Cukup banyak, namun kalian perlu hati-hati untuk memilih yang mana yang mudah untuk kalian pahami dalam menggunakan kalkulator tersebut. Semisal ada kalkulator aplikasi yang bernama Faraid dan sebagainya. Silakan kalian coba menghitung sendiri apa yang menjadi contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kalian. Apabila tidak paham, silakan kalian bertanya pada guru pendidikan agama Islam kalian agar tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahpahaman di antara kalian dan keluarga kalian. Alhamdulillah, sekian pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, ada banyak hikmah, manfaat dari kita mempelajari ilmu mawaris. Di antaranya adalah kita akan menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris, untuk menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang, menghindari keserakahan terhadap ahli waris, kemudian untuk menghilangkan pilih kasih orang tua, untuk melindungi hak anak yang masih kecil dan sebagainya. Selain itu, dengan kita mempelajari hal ini, ilmu faraid atau mawaris ini, kita dapat berperilaku mulia pula. Misal dengan memiliki keyakinan bahwa ilmu mawaris itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap jelasannya dalam Al-Qur'an. Yang kemudian selanjutnya dengan mempelajari hukum mawaris yang fardu kifayah, maka kita juga sudah bagian dari melaksanakan anjuran-anjuran dari Allah dan Rasulullah. Dengan sebaik-baiknya kita meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan miskin, karena Islam pun memerintahkannya. Selanjutnya ada banyak hikmah lainnya yang bisa kalian baca di buku pendidikan agama Islam kalian. Insyaallah setelah slide ini kalian akan mendapatkan tugas dari guru kalian mengerjakan tugas-tugas untuk memahami materi demi materi yang telah kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kritik dan saran bisa diketik di kolom komentar.
Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini barokah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.